Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan perayaan Natal yang disepakati bersama PGI Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan KWI Konferensi Wali Gereja Indonesia tahun 2022 ini dengan topik atau tema maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain, didasarkan pada Matius pasal 2 ayat 12. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, saya baca Matius pasal 2 ayat 12 ini secara lengkap. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, izinkanlah saya menyapa Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara terlebih dahulu dengan ucapan Selamat Hari Natal buat kita semuanya. Semoga damai sejahtera Natal, kelahiran Tuhan Yesus Kristus memberi kita sukacita yang sempurna. Saudara, berita Natal kelahiran Yesus di Bethlehem begitu cepat tersebar kemana-mana, sebagaimana diwartakan para malaikat dan gembala-gembala di Efrata. Selain itu, kemunculan bintang yang lain daripada biasanya di dunia timur membuat para Majus, yakni golongan cendekiawan, para orang pintar, terdorong datang mencari raja yang baru lahir itu. Alkitab menyebutkan bahwa orang-orang Majus yang dari timur itu, menurut para penafsir, datang dari Persia, yang sekarang disebut itu negara Iran. Dapat kita bayangkan betapa jauhnya perjalanan mereka hingga tiba di Yerusalem, dan pada akhirnya tiba di Bethlehem dengan menaiki unta. Saat itu, transportasi modern dan canggih belum ada. Padahal harus melewati berbagai-bagai negeri seperti Irak, melintasi Syria, bahkan Saudi Arabia, hingga melewati negeri Jordan dengan sungai Jordannya yang lebar dan panjang. Selain itu, mereka juga harus melintasi padang gurun yang luas dan juga panas. Panasnya luar biasa. Daerah yang berbatu-batu dan penuh resiko atau bahaya. Meski perjalanan mereka sangat melelahkan sekali, banyak kesulitan, tantangan yang luar biasa, tetapi kerinduan, semangat mereka untuk bertemu Mesias, Raja yang baru lahir itu Yesus Kristus, tidak surut dengan tuntunan sebuah bintang di langit. Mereka sampai di Yerusalem dan langsung menuju istana raja, sebab sangka mereka raja yang baru itu pasti lahirnya di istana raja toh. Tetapi setelah bertanya kepada Raja Herodes, mereka ternyata tidak mendapatkan jawaban yang pasti. Bahkan Raja Herodes sendiri terkejut sekali mendengar berita tentang lahirnya seorang raja yang baru.
Nah, akhirnya setelah dibantu oleh para imam kepala dan ahli-ahli Taurat, mereka cek semuanya buku-buku suci mereka. Diketahuilah bahwa Mesias yang dijanjikan oleh Allah itu lahirnya di kota Betlehem, sebagaimana dinubuatkan oleh Nabi Mika pasal 5 ayat 1. Jadi bukan di Yerusalem lahirnya, Bapak Ibu. Nah, mereka segera pergi ke Betlehem, dan bintang besar di langit pun terus memimpin mereka hingga tiba di suatu tempat. Pada Matius pasal 2 ayat 10 dituliskan, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Saudara, kita lihat di sini, pimpinan Tuhan itu mendatangkan sukacita besar bagi orang Majus ini, sebab semua kesulitan, tantangan, dan liku-liku perjalanan yang hebat itu mereka bisa lalui hingga tiba di Betlehem dan berjumpa dengan raja yang baru lahir, yang selama ini mereka sangat-sangat rindukan. Saudara, apa yang mereka lakukan sesampai mereka di tempat, dan ketika mereka masuk ke rumah yang mereka jumpai hanyalah seorang bocah cilik dari keluarga sederhana lagi. Dan menurut ukuran logika berpikir manusiawi, sebenarnya tidak pantas sebagai seorang raja, apalagi raja damai, lahir di situ. Namun Roh Kudus kembali memimpin, menyadarkan mereka bahwa yang mereka temukan sekarang itu, yang lahir di tempat yang sangat kumuh itu, adalah Raja Mesias yang mereka rindukan selama ini. Nah, itu sebabnya pada Matius pasal 2 ayat 11 dituliskan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu apa? Emas, kemenyan, dan mur. Wah, ini sangat-sangat luar biasa, Bapak Ibu. Di mana luar biasanya? Mereka, pertama, mereka sujud menyembah Yesus, bukan menyembah Maria atau menyembah Yusuf. Apalagi yang luar biasa di sana, mereka pun membuka tempat harta bendanya, pundi-pundi yang mereka bawa dari dunia timur sana, dan mempersembahkan persembahan-persembahan yang sangat-sangat mahal, sangat berharga kepada Yesus, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara, inilah iman itu. Kerelaan, kemauan, kesudian mempersembahkan seluruh hidup mereka kepada Tuhan. Bukan separuh-separuh, sebahagian-sebahagian, setengah-setengah, nggak tanggung-tanggung yang mereka persembahkan itu. Mereka persembahkan kepada Tuhan. Seantero hidup mereka. Mereka mau diatur, mereka mau dipimpin oleh Roh Kudus. Mereka hidup sebagai milik Tuhan. Persis seperti ungkapan Paulus dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, orang Majus juga sudah hidup seperti pengajaran Paulus dalam Roma pasal 12 ayat 1. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, dalam pengalaman terakhir dari orang Majus ini, apa yang mereka lakukan lagi? Pada ayat 8, sebelumnya Raja Herodes sudah menitipkan satu pesan buat mereka. Pergi dan selidikilah dengan seksama. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Itu pesan dari Raja Herodes. Saudara, apakah pesan itu mereka lakukan? Ternyata pada ayat 12, dan inilah pokok utama dari khotbah kita, menjadi nats dasar perayaan Natal bersama Persekutuan Gereja Indonesia PGI dan KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia, untuk tahun 2022, bahwa
Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali lagi kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara, apa yang kita lihat di situ? Setelah bertemu dengan Yesus yang baru lahir itu, maka orang Majus itu sekarang lebih mengutamakan suara dan bimbingan, nasihat, serta pesan-pesan Tuhan yang mereka terima. Lebih mengutamakan itu daripada pesan Raja Herodes sendiri, Bapak Ibu. Orang yang sudah bertemu dengan Yesus akan mengalami perubahan-perubahan yang sangat fundamental dalam dirinya. Mereka akan mengalami perubahan dalam cara berpikir, cara bertindak, dan cara meresponi pesan-pesan orang lain itu. Orang yang dipimpin oleh Tuhan itu akan menjauhkan segala sifat-sifat, pesan-pesan, bujuk rayu dari Herodes yang kedengarannya baik, enak, merdu sekali, menarik, tetapi pada hakikatnya penuh dengan kebencian, kecemburuan, iri hati, dan mengandung usaha-usaha serta rencana-rencana pemberangusan, pemusnahan, pembunuhan. Saudara, inilah intisari dari khotbah kita di perayaan Natal bersama PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, dan KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia, diikat oleh topik atau tema, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara, apa pengajaran khotbah ini bagi kita saat kita merayakan Natal di tahun 2022 ini, Bapak Ibu? Pertama, Natal atau kelahiran Yesus melahirkan sukacita bagi kita. Saudara, sudah merupakan kebiasaan umum bahwa dalam setiap tahun semua orang Kristen pasti sibuk menyambut dan merayakan Natal berbagai-bagai dan beraneka ragam cara dan bentuk serta corak Natal yang selalu ditampilkan untuk menunjukkan suasana kebahagiaan Natal ini. Ya, mulai dari cara-cara yang biasa berliturgi, mulai dari anak-anak hingga juga para orang tua, baik yang diorganisir oleh gereja sendiri ataupun oleh perkumpulan-perkumpulan seperti perkumpulan marga di kantor-kantor tertentu, sekolah, perguruan tinggi, dan lain-lain. Saudara, juga dengan menampilkan permainan atraksi, ada sendera tari, ada tonel, ada drama, dan kisah tentang kedatangan orang Majus sebagaimana dalam khotbah kita ini sering sekali menjadi konten yang menarik untuk didramatisir dalam setiap perayaan Natal, Bapak Ibu. Pokoknya di musim Natal semua orang sangat sibuk dan bergembira ria. Segala perasaan duka, kesedihan, sakit, penyakit tampaknya hilang pada hari Natal. Saudara, itu baik sekali. Pengalaman orang Majus dalam khotbah ini yang didasarkan atas kerinduan mereka untuk bertemu dengan Yesus, meski harus menempuh jarak yang sangat jauh dengan lika-liku perjalanan yang melelahkan, membosankan, dan membuat mereka bertanya, kapan sampai? Kapan bertemunya dengan Raja yang baru lahir itu? Atau jangan-jangan terlintas dalam pikiran mereka, wah jauh banget sih, ayo pulang saja. Oh, ini semua tidak terlintas di dalam diri mereka. Ini semua mereka lawan. Mereka tekun, sabar dalam perjalanan, dan buah ketekunan kesabaran mereka peroleh sekarang. Mereka bertemu dengan Yesus. Saudara, kita pun juga harus memiliki kerinduan seperti orang Majus ini dalam menyambut Natal di tahun 2022 ini, Bapak Ibu. Kita seharusnya tidak hanya sekedar memperingati dalam arti mengingat-ingat, bernostalgia tentang apa yang terjadi 2022 tahun yang lalu saja. Kita pun harus punya kerinduan bahwa di dalam setiap perayaan Natal yang kita ikuti, baik di gereja atau di tempat-tempat lain, maka kita rindu bertemu dengan pribadinya Yesus.
Kita harus berani, tanda kutip, bayar harga. Sekalipun banyak yang mengganjal sukacita kita untuk bertemu dengan Yesus dalam suasana Natal 2022 ini. Tetapi semangat kita tidak boleh kendor, tidak boleh surut. Jangan berhenti di tengah jalan. Sebelum kita bertemu, berjumpa secara rohani, secara iman dengan Yesus, kita harus dengan sukacita mengatakan dalam hati kita, "Wahai Yesus, lahirlah Engkau di dalam diri saya. Lahirlah Engkau, Yesus, di dalam pikiranku, di dalam rumahku." Nah, kita harus berani berkata seperti itu, Bapak Ibu. Biarlah kami dan seisi rumah kami menjadi palungan buat kelahiran-Mu, oh Tuhan Yesus. Harus berani kita mengatakan itu. Mohon jangan izinkan suasana Natal 2022 ini menjadi beban bagi pikiran kita dan bagi keluarga-keluarga kita. Jangan suasana Natal menjadi sumber-sumber perpecahan di kalangan keluarga, di kalangan suami dan istri. Karena keluarga-keluarga tidak mampu menyediakan baju baru, misalnya sepatu pancus yang baru buat anak-anak atau buat istri. Jangan menjadi sumber perpecahan apalagi di kalangan penatua gereja, Bapak Ibu. Di antara para pengurus-pengurus dewan, seksi, panitia perayaan Natal. Karena adanya perbedaan-perbedaan konsep. Bagaimana tata cara, bagaimana acara ibadah Natal, apa hadiah Natal yang harus kita berikan. Jangan itu yang membuat kita terbeban dan menghilangkan sukacita kita di hari Natal ini, Bapak Ibu. Wah, jangan wajah kita terlihat cemberut saat kita pergi ke perayaan Natal. Karena kerinduan-kerinduan kita untuk hal-hal tertentu seperti itu tadi belum terpenuhi. Mari belajar kita, Bapak Ibu, dari pengalaman orang Majus yang menikmati suasana Natal lewat pertemuan dengan Yesus. Sehingga mereka pun pulang ke negerinya penuh damai sejahtera. Pengajaran yang kedua, seperti para Majus, persembahkanlah yang terbaik bagi Yesus yang lahir di dalam hidupmu. Saudara, banyak hal yang luar biasa yang dapat kita teladani dari orang Majus ini. Meski mereka datang dari jauh-jauh dengan perjalanan yang serba sangat sulit sebagaimana kita sudah uraikan tadi, tetapi mereka tidak datang dengan tangan kosong. Mereka tidak asal datang begitu saja dari negeri jauh sana. Nah, selain bersembah sujud kepada Yesus yang lahir itu, dengan spontan mereka membuka tempat harta-harta benda yang mereka bawa sengaja dan mempersembahkan persembahan-persembahan yang harganya sangat-sangat mahal sekali, Bapak Ibu. Emas, kemenyan, dan mur. Emas, semua orang tahu tuh, inilah harta paling mahal yang dimiliki oleh manusia. Kemudian kemenyan, bagi orang di dunia Timur Tengah, kemenyan itu merupakan jenis persembahan bagi orang yang terhormat. Persembahan kepada raja itu, pembesar dan penguasa itu kemenyan. Kemudian mur adalah berbagai jenis rempah-rempah yang biasanya digunakan untuk mengawetkan orang-orang mati. Saudara, semua persembahan yang berharga itu merupakan simbol penyerahan diri mereka sepenuhnya kepada Yesus, Raja yang baru lahir itu, Bapak Ibu. Bagaimana dengan kita sekarang? Maukah kita meniru meneladani orang Majus yang begitu pasrah mempersembahkan yang terbaik, yang termahal, terindah yang mereka miliki sebagai simbol penyerahan diri secara mutlak kepada Yesus? Maukah kita, Bapak Ibu? Apakah emasmu, kemenyanmu, dan mur yang kamu miliki saat ini? Nah, itu menggambarkan semua hal-hal yang terindah dalam hidup kita. Bisa saja berbentuk, berwujud dalam hal, ada karir yang kita miliki, ada keahlian, ada ilmu pengetahuan, ada harta, baik jasmani maupun rohani yang kita punya, ada jabatan, ada pangkat kedudukan yang ada pada kita. Maka itu semua adalah emas yang kita miliki, Bapak Ibu. Maukah kita mempersembahkan kepada Tuhan? Mari kita seperti orang Majus ini, supaya semua emas, kemenyan, dan mur yang kita miliki saat ini dapat kita jadikan kemuliaan, kebesaran, dan penghormatan bagi Tuhan.
Semoga itu dapat kita kuasai dan membuat kita semakin rendah hati, tetap bersyukur pada Tuhan meski banyak emas kita, tetapi kita tidak akan menjadi sombong, tidak akan menjadi angkuh, tidak akan menjadi gila hormat dan pengen puji-pujian. Jangan. Relakah kita menggunakan semua itu menjadi pujian kemuliaan bagi Tuhan dan berkat bagi sesama kita? Inilah pertanyaan, inilah renungan kita di hari Natal ini. Belajar dari orang Majus ini, marilah kita persembahkan seluruh hidup kita. Jangan separuh-separuh, sebagian-sebagian kita persembahkan untuk Tuhan. Oh tidak, seluruhnya hidup kita ini menjadi kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Pengajaran yang ketiga, izinkan hidupmu dibimbing, dipimpin, dikomando oleh Tuhan. Saudara, dalam pengalaman para Majus di sini, ada 3 bentuk pimpinan dan bimbingan Tuhan yang mereka sangat-sangat taati. Yakni, pertama, mau dipimpin oleh bintang tadi. Saudara, sepanjang perjalanan jauh yang mereka tempuh hingga tiba di Yerusalem dan bertemu Raja Herodes, terus lanjut lagi hingga sampai di Bethlehem, tempat kelahiran Yesus, maka mereka berpedoman seutuhnya kepada bimbingan bintang besar di langit itu. Bintang inilah yang menjadi semacam Google Maps mereka saat itu. Kedua, hati mereka mau dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mengalahkan logika berpikir mereka saat bertemu dengan Yesus. Jika berpedoman pada logika berpikir manusiawi saat melihat bayi Yesus yang lahir itu, maka menurut logika berpikir manusia, tidak pantas sebenarnya mereka percayai itu sebagai Tuhan, sebagai Raja, sebagai Mesias. Mereka bisa saja mengatakan, apa kami ini nggak salah masuk ya? Apa memang inilah Raja itu? Taksuman. Oh saudara, disinilah peranan Roh Kudus mengalahkan logika berpikir mereka. Itulah Yesus, Raja yang baru lahir itu, sehingga mereka mau menyembah sujud kepadanya. Ketiga, mau mendengar suara Tuhan lewat mimpi, sehingga mereka pulang dari jalan lain. Bukan lewat Yerusalem lagi. Mereka tidak mau melapor ke Raja Herodes dan memenuhi pesan Herodes. Nah, marilah kita belajar dari orang Majus ini. Jika kita mau jujur, banyak orang yang sering sekali tidak mau percaya kepada Tuhan itu, Bapak Ibu. Kebanyakan orang lebih percaya kepada dirinya, kepada pikirannya, kemampuannya, kepada hasil-hasil teknologi daripada petunjuk Tuhan, suara Roh Kudus yang berbicara lewat hati nurani mereka. Banyak orang Kristen yang tidak mau percaya, yang ragu-ragu, yang menentang petunjuk dan arahan Tuhan. Malahan sebaliknya, dalam banyak masalah yang kita hadapi, maka kita sering sekali menyalahkan Tuhan. Seolah-olah jalan Tuhan itu nggak benar, nggak tepat menurut kita. Seperti menyalahkan Google Maps saat kita dibawa ke jalan yang lebih kecil lagi dan tak sesuai menurut ukuran kita. Toh seringkali kan kita kadang-kadang bersungut-sungut kepada Google Maps ini, padahal pada akhirnya kita sampai juga. Saudara, mari kita serahkan seluruh perjalanan hidup kita ini untuk diatur, dipimpin, dikemudikan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, Bapak Ibu. Kita akan pasti diarahkan oleh Tuhan ke jalan yang tepat, yang sesuai dengan kehendaknya. Dan dalam semua hal itu, kita akan tiba di tujuan yang terbaik menurut Tuhan. Maka jadikanlah Tuhan itu pengarah, kompas hidup di dalam setiap perjalanan hidup kita. Dia pasti akan menuntun kita lewat jalan lain dalam semua kesulitan-kesulitan hidup kita. Amin. Pengajaran yang keempat, jangan mau lagi kembali kepada Herodes. Saudara, apa yang harus kita ketahui tentang diri Herodes ini? Nama ini tentu saja tidak asing lagi toh bagi kita. Setiap kali kita mendengar nama ini disebut-sebut, maka dalam hati kita akan segera terdeteksi sifat-sifat buruk. Ada rasa benci dalam hidupnya, dendam, amarah, iri hati, atau kecemburuan, kebengisan hati, dan bahkan sifat haus darah. Nah, inilah sifat atau karakter Herodes, Bapak Ibu.
Saudara, Herodes itu berkuasa kurang lebih 36 tahun. Dan selama pemerintahannya pernah membunuh 45 orang Sanhedrin, Mahkamah Agung tertinggi Yahudi. Pernah juga membunuh istri keduanya bernama Maria. Juga membunuh kedua anaknya bernama Alexander dan Aristobulus. Saudara, Herodes ini bengis sekali. Itu sebabnya Herodes berpesan tadi kepada para majus itu, segera sesudah kamu menemui dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Tujuannya untuk apa? Untuk membunuh Yesus, Raja yang baru lahir itu. Tetapi Tuhan memiliki cara lain mengalahkan Herodes ini. Yakni bagaimana? Tuhan menyuruh orang Majus itu pulang ke negerinya melalui jalan lain. Saudara, orang Majus ini selamat hingga pulang ke negerinya karena mereka mau mematuhi, mau mempedomani anjuran, nasihat, bimbingan Tuhan yang menyuruh mereka lewat mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Sebagaimana topik perayaan Natal bersama PGI dan KWI tahun 2022 ini. Saudara, tema perayaan Natal ini mengajar kita agar kita mempedomani kedua perintah Tuhan ini sekaligus. Inilah buah pertemuan dengan Yesus. Pertama, tidak mau lagi kembali kepada Herodes. Ini tetapkan dalam hatimu. Saudara, orang yang sudah bertemu dan sudah percaya kepada Yesus, maka dia pasti meninggalkan sifat-sifat karakter-karakter Herodes, permusuhan, dan kekejaman. Sebagai suami, tidak akan pernah lagi membentak-bentak, apalagi memukul istrinya toh. Jangan lagi, itu Herodes. Sebagai istri, pasti akan semakin lembut, penuh kasih, dan tidak lagi membohongi suaminya. Yang kedua, akan memiliki jalan lain dalam hidupnya. Jalan lain ini diprakarsai oleh Tuhan. Dia pasti sudah memiliki hidup baru. Orang yang memiliki tanda kutip jalan lain yang berasal daripada Tuhan itu, dia pasti memiliki hidup baru. Jalan hidup yang lama akan dia tinggalkan, akan dibuang. Tidak ada lagi di dalam hatinya iri hati, kecemburuan. Nggak ada lagi. Buang. Itu jalan lama. Tidak ada lagi dendam. Pikirannya sekarang sudah baru. Tidak ada lagi kompromistis dengan iblis, dengan setan, dengan roh jahat, dengan karakter Herodes. Nggak ada lagi. Saudara, dalam menyambut Natal, biarlah kita hidup dalam cara baru dan jalan baru, jalan Kristus lewat pimpinan Roh Kudus. Selamat Hari Natal buat kita semuanya. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah perayaan Natal bersama PGI KWI tahun 2022 terambil dari Matius pasal 2 ayat 12 ini, agar semakin banyak orang yang menghidupi tema Natal PGI KWI 2022 ini, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain, agar Bapak, Ibu, Saudara-saudara semuanya memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat merayakan Natal bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu di perayaan Natal bersama PGI dan KWI tahun 2022 yang mengingatkan kami supaya kami tidak lagi kembali ke karakter-karakter Herodes. Terima kasih Bapak untuk setiap pendengar khotbah ini. Berkatilah mereka. Berkati juga hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah berikutnya demi kemuliaan, hormat, kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin.